Masjid Al-Aqsa, pusaka langit di tanah para nabi. Di jantung kota suci Yerusalem, berdiri megah sebuah tempat yang telah menyaksikan jejak para nabi, menjadi saksi bisu pengorbanan, keteguhan, dan pengharapan. Di sanalah Masjid Al-Aqsa bersemayam, bukan sekadar bangunan batu dan kayu, tetapi lambang warisan langit yang dipercayakan kepada umat Islam. Ia bukan hanya saksi sejarah, namun juga penanda arah kiblat pertama, tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan, dan lambang persatuan umat yang tak lekang oleh zaman. Dari masa Nabi Adam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari masa kejayaan hingga penjajahan, Masjid Al-Aqsa terus menjadi mercusuar iman yang tak pernah padam. Mari kita telusuri jejak agung dari Masjid Al-Aqsa. Dari awal mula penciptaannya, misinya yang suci, hingga perannya yang tak tergantikan dalam hati umat Islam. Ikuti kisahnya hingga akhir, karena di balik setiap batu dan dindingnya tersimpan seruan langit yang menanti untuk kita dengarkan. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid tertua di dunia. Menurut riwayat dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masjid pertama yang dibangun di bumi, beliau menjawab, Masjidil Haram. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar bertanya, berapa lama jarak antara keduanya? Rasulullah menjawab, 40 tahun. Para ulama menafsirkan bahwa yang pertama kali membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang suci. Kemudian dibangun ulang dan diperindah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang memohon kepada Allah agar siapapun yang datang beribadah ke tempat itu dengan penuh keimanan akan pulang seperti hari dilahirkan dari ibunya, bersih dari dosa. Masjid ini terletak di Al-Quds atau Yerusalem dan menjadi kiblat pertama umat Islam selama 16 hingga 17 bulan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap ke Ka'bah. Inilah masjid suci yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 ketika Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini tidak hanya menjadi mukjizat besar, tetapi juga penegasan posisi Masjid Al-Aqsa sebagai tempat spiritual yang terhubung langsung dengan langit. Dari Al-Aqsalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit, menerima perintah sholat 5 waktu, dan bertemu para nabi, menandai Masjid Al-Aqsa sebagai pusat pertemuan ruhani para utusan Allah. Sepanjang sejarah, Masjid Al-Aqsa menjadi pusat peradaban Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Yerusalem dibebaskan secara damai, beliau memasuki kawasan Al-Aqsa dengan penuh tawadhu dan menolak sholat di gereja agar tak menimbulkan perpecahan. Di bawah Bani Umayyah dan Abbasiyah, kompleks ini dibangun megah dengan kubah emas yang kita kenal sebagai Kubbah Asy-Syakhra, melindungi batu tempat Mi'raj. Namun sejarah juga mencatat luka. Masjid ini pernah dikuasai pasukan salib, dijadikan kandang kuda, dan dirampas kehormatannya. Tapi pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kembali Masjid Al-Aqsa dengan tangisan syukur dan takbir yang menggetarkan langit. Ia membersihkan kembali tempat suci itu dan mengembalikannya sebagai pusat ibadah kaum muslimin. Hingga hari ini, Masjid Al-Aqsa tetap berada dalam penjajahan dan tekanan. Umat Islam Palestina menjaga dan mempertahankannya dengan jiwa dan raga. Ini menunjukkan bahwa cinta terhadap Al-Aqsa bukan hanya milik bangsa, tetapi milik setiap hati yang beriman. Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah, tempat pengajaran, pusat peradaban, dan
simbol keimanan. Ia mengingatkan umat Islam bahwa agama ini memiliki dimensi sejarah dan tanggung jawab. Al-Aqsa bukan hanya simbol Palestina, tapi juga pengingat bahwa Islam adalah agama yang memuliakan tempat, waktu, dan warisan nabi-nabi terdahulu. Setiap kisah besar dalam sejarah Islam bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diresapi maknanya. Demikian pula dengan kisah Masjid Al-Aqsa, bukan sekadar cerita tempat suci, tetapi warisan spiritual yang menyimpan pelajaran mendalam bagi umat manusia. Di balik sejarahnya yang agung dan perjuangan yang panjang, terdapat pesan moral yang seharusnya menggugah hati setiap muslim untuk memahami tanggung jawab dan makna keimanan yang sejati. Pertama, Masjid Al-Aqsa mengajarkan kita bahwa kesucian bukan hanya terletak pada bangunan, tetapi pada perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan terhadap amanah ilahi. Di balik dinding-dindingnya yang berusia ribuan tahun, Al-Aqsa menyimpan nilai-nilai luhur, keteguhan dalam iman, kesatuan umat, dan kecintaan pada warisan kenabian. Sejarah Al-Aqsa adalah cermin perjalanan manusia dalam menjaga kesucian, dari Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, dari Khalifah Umar hingga Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka menunjukkan bahwa tempat suci ini bukan sekadar situs sejarah, melainkan pusaka langit yang dipercayakan kepada kita, umat Islam, untuk dijaga, dihormati, dan diperjuangkan. Di tengah tekanan dan penjajahan yang masih berlangsung, kita diingatkan bahwa cinta terhadap Al-Aqsa bukan hanya wujud solidaritas, tetapi bagian dari iman yang hidup di dada setiap muslim. Masjid Al-Aqsa bukan hanya bangunan tua di sebuah tanah yang diperebutkan. Ia adalah cermin cinta kita kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan warisan kenabian. Ia adalah ujian kepekaan hati dan kebangkitan ruhani kita. Jika Masjid Al-Aqsa berada di bawah tekanan, berarti iman kita sedang dipanggil untuk bersuara. Mari kita jadikan kisah ini sebagai penggerak jiwa untuk lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih taat. Karena ketika kita mengingat Al-Aqsa, sejatinya kita sedang mengingat panggilan langit untuk menjadi hamba yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin.